Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada malam hari ini dengan sehat walafiat. Amin. Kajian malam Kamis pada malam hari ini membawa tema membaca peluang usaha pasca pandemi. Sangat seru dengan temanya, dan pemantik Tri Wahyu Herlambang, pengusaha muda Onwer Sabdo Cafe. Sebelum materi dimulai, semoga kita dalam diskusi malam hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Langsung saja, jangan panjang-panjang. Kepada pemateri, monggo. Sudah panjang soalnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang terhormat pada seluruh sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini, terkhusus kepada yang di sebelah kiri saya ini sebagai moderatornya, yaitu sahabat Zuhri ya. Iya. Ya. Beliau ini kalau nggak salah teman bertukar pendapat ya. Iya. Namun beda pendapatan gitu. Nah, jadi disyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa diperkenankan berkumpul, berjumpa dalam keadaan yang sehat walafiat. Dua kalinya sholawat serta salam senantiasa teraturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah lewat ajaran Adinul Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih terhadap teman-teman semuanya, khususnya juga sahabat saya, teman tidur saya dulu, yaitu Gus Hanif ini ya, sebagai pengasuh atau yang merawat otak-otak dari teman-teman ini di pesantren Darun Najah, yang beliau kemarin sempat ngopi ke tempat saya meminta untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah sekali, saya hampir mungkin nih 1 tahun saya berkarir baru mengisi di forum kajian malam Kamis atau KMK ini. Memang dulu saya belum bisa mengisi di forum ini karena prinsip saya belum bisa memberikan apapun kalau belum saya melakukan, seperti itu teman-teman. Jadi saya pun juga seperti itu saat dulu berproses di organisasi. Jadi saat saya belum bisa memberikan apapun, saya juga tidak bisa memberikan kepada orang lain. Jadi seorang pemimpin atau nantinya pengusaha yang hebat, kalian harus pernah mengalami yang namanya menjadi pelayan atau yang namanya menjadi buruh dulu, baru kalian bisa merasakan menjadi seorang big boss atau seorang pengusaha yang sukses, seperti itu. Karena tema kita pada malam hari ini adalah membaca peluang usaha pasca pandemi, seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin sebelum saya mulai materi ini, kebiasaan saya dari dulu, saya ingin memberikan sedikit ice breaking pada teman-teman semuanya. Ice breaking pada teman-teman semuanya agar otak-otak dalam saraf kita ini bisa lebih lunak,
tidak mengeras seperti itu. Jadi mungkin gamenya pada malam hari ini ya, gamenya pada malam hari ini saya ingin ada yang bawa buku di sini ya, bawa buku semua, bawa buku atau kertas? Nggak ada. Bawa HP? Ada. Bawa otak ya HP ya? Oke. Oke. Jadi saya ingin memberikan satu game yang dimana nanti mungkin entah ada yang sudah tahu ataupun belum. Ini bisa berguna bagi Anda saat menarik, kalau dalam usaha, menarik pelanggan ataupun customer. Tapi kalau dalam segi keorganisasian, Anda bisa terlihat wow, seperti itu. Bisa terlihat keren kan. Orang ini keren kalau kata Mas Chandra, keren. Oke ya. Jadi ini sederhana sekali. Sederhana sekali permainannya. Permainannya terkait membaca, karena ini temanya membaca peluang. Jadi saya ingin juga memberikan game membaca pikiran lewat matematika seperti itu. Bisa ya matematika semuanya? Perhitungan bisa ya? Tambah-tambahan, kurang-kurangan gitu bisa ya? Saya nggak akan membawa rumus algoritma dan nilai wa'alali wasobi itu, nggak saya bawa di sini. Jadi saya ingin hanya bilangan 1 sampai 10 saja, atau 1 sampai 9 saja, nggak usah 10. Karena 10 itu bukan angka tertinggi ya, kalau yang saya pahami. Angka tertinggi adalah 9, puncak. Karena itu salah satu angka favorit saya. Dan itu pun yang menjadi landasan daripada negara Indonesia seperti itu. Negara Indonesia terdiri dari berapa angka? Berapa huruf? Indonesia 9. Pancasila 9. Majapahit 9. Singosari 9. Wah, ini sebuah kebetulan atau memang perlu kalian pecahkan sebagai orang-orang yang saya anggap ini adalah tempat atau tempatnya para cendekiawan atau pemikir. Jadi di balik angka 9 ini ada apa di situ kan? 9. Bahkan Nahdlatul Ulama sendiri itu bintangnya ada 9. Kalau bintangnya 7 namanya apa? Obat masuk angin ya kan? Buyar. Oke, kita mulai. Siapkan otaknya semuanya. Coba teman-teman semuanya memikirkan angka 1 sampai 9. Sudah. Satu angka saja. Ya. Sudah ya? Sudah. Ya, cengar-cengir itu kayaknya udah pernah tahu. Pura-pura nggak tahu ya, biar saya kayak keren gitu. Siap. Nggak tahu ya. 1 sampai 9 ya sudah ya. Ya. Terus coba perkalian bisa ya, teman-teman ya. Bisa. Coba Anda kalikan 3 saja. Angka yang Anda pilih tadi. Oke. Sudah? Ya, kalau nggak bisa pakai kalkulator. Jangan malu bodoh di sini. Soalnya sudah tahu saya gitu loh. Dikalikan 3. Oke? Sudah ketemu? Ya, diingat-ingat. Angka yang Anda pilih 1 sampai 9 dikalikan 3. Lalu coba Anda tambahkan angka yang Anda pilih. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Terus coba Anda bagi dengan angka yang Anda pilih. Sudah? Sudah ketemu? Ya. Jadi tadi angka 1 sampai 9 sudah milih 1 dikali berapa? 3. Ditambahkan angka yang sudah Anda pilih. Lalu dibagi angka yang Anda pilih. Lalu coba Anda tambahkan 25. Ya. Sudah? Sudah. Oke. Sudah ya? Disimpan hasilnya. Saya tidak ingin Anda menyampaikan kepada teman. Saya minta 1 relawan di sini. Oke. Silakan. Silakan. Ini teorinya, kalau jawaban atau saya salah menebak pemikiran sahabat ini atau Mas siapa? Rasa. Mas Rasaf ya, Mas Rasaf. Berarti bukan saya yang bodoh, tapi dia tidak pandai berhitung. Teorinya seperti itu saja sebenarnya. Sudah. Saya bisikin ya jawabannya.
Sama semua. Udah. Pasti Betul. sama. Betul. 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 Jawabannya 29 sahabat-sahabat. Betul. Betul. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Asaf. Ya, nanti bisa belajar ke Mas Asaf lah ya. Oke. Langsung saja masuk ke materinya. Jangan dipikirkan, jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan. Ini sambil merokok boleh apa enggak ini? Oke, silakan. 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 Oke. Oh, berarti otaknya belum bekerja. Ya, kita maklum, kita maklum. Oke. Berbicara usaha. Ini kira-kira apa yang ada dalam otak Anda terkait usaha, teman-teman semuanya? Cuan, oke. Ada lagi? Laba. Laba 1 ya, kalau laba 2, laba-laba. Oke. Laba, oke. Ada lagi? Hasil. Oke. Oh, persaingan. Siap, betul. Kalau dalam bahasa ekonominya kompetitor ya. Kompetitor. Ada lagi? Resiko. Betul. Ada lagi? Kait usaha. Modal rugi. Pengalaman. Begini. Kayaknya sahabat-sahabat ini belum pernah mendapatkan materi terkait berpikir kreatif. Sudah pernah apa belum? Berpikir kreatif. Oke, langsung Anda dapat paket komplit pada malam hari ini. Karena materinya siapa? Oh iya, Mas Ncos. Lambang. Oke, Mas Ncos. Baik. Saya kasihkan sedikit cara berpikir kreatif analogi namanya. Jadi begini, dalam suatu pendidikan, ini saya contohkan dulu pendidikan, karena saya juga dulu pernah mengenyam bangku kuliah di perguruan tinggi ya, khususnya di UB, Unira banget itu. Jadi ya kampus kata-kata orang-orang terdahulu KTD, kuliah timbang dulin. Jadi wis sampean anggap dulin lah wis di situ. Kalau dapat ilmu alhamdulillah. Nah, cara berpikir kreatif seperti ini. Kayak tadi saya sebutkan usaha. Anda masih sulit untuk menemukan definisinya. Nah, ini saya kasihkan satu tips untuk berpikir kreatif analogi. Semisal ini rokok, ya. Ini rokok. Lalu saya suruh teman-teman untuk menganalogikan ini, sebutkan 50 kata dari kata rokok. Bisa nggak? Dalam waktu 1 menit. Bisa nggak? Jawab bisa apa nggak? Bisa. Hah? Bisa. Bisa. Gimana caranya, Mas? Rokok ilegal. Rokok surya. 1 menit. Rokok ilegal, rokok surya. Rokok bos. Rokok zaman dulu, rokok Marlboro. Masih rokok dan korek. Rokok-rokokan. Oke. Rokok-rokokan. Jadi begini. Cara berpikir kreatif analogi ya. Ibaratkan ini rokok. Saat sampean sulit untuk belajar, sebutkan hal-hal yang sangat membuat Anda nyaman dalam belajar. Silakan. Apa saja? Seumpama sampean malas belajar, terus hal apa yang membuat sampean nyaman belajar? Contoh, kalau saya mungkin sukanya belajar sambil mendengarkan musik. Nah, kayak gitu. Ada lagi kira-kira? Gimana? Gimana, Mas? Temenin ayam, oke. Oh iya, ya Mas, temenin ayam. Ditemenin, berarti intinya ditemenin esensinya. Entah ayam, entah ayang, entah eyang kan. Lanjut, ada lagi? Ngopi. Sambil ngopi, boleh.
Boleh. Apalagi? Melihat pemandangan. Melihat pemandangan. Oke. Terus? Di luar kelas. Luar kelas. Ada lagi? Oke. Game. Bisa ya. Game. Game. Oke ya. Oke ya. Sudah dapat sedikit saya. Ini tadi sudah beberapa kata. Sekarang coba kita berpikir analogi kreatif. Rokok. Rokok ini ada apa saja elemen dalam rokok ini? Tas nikotin. Hah? Tembakau. Tembakau. Terus ini apa namanya, filter. Terus kertas, ada api. Nah, coba kalau kita analogikan tadi, api berarti cara untuk membakar semangat belajar. Apa saja tadi disebutkan sudah banyak. Terus filter apa yang bisa membuat Anda itu nyaman tuh kalau Anda mempelajari apa atau filter apa yang Anda pakai. Semisal, saya gak mau kalau pelajarannya terkait pelajaran plus 62 kayak gitu kan, atau pelajaran orang dewasa. Saya maunya pelajaran matematika, bahasa Inggris. Itu filter. Apalagi terkait filter? Pelajaran apa? Mempertimbangkan di filter. Berarti sudah dapat beberapa kata. Jadi seumpama sampean disuruh menyebutkan 50 kata dalam 1 menit ataupun 50 menit, itu seharusnya hal yang sangat bisa. Jadi kalian harus pintar-pintar menggunakan analogi kreatif. Ataupun kopi. Kopi ini enaknya panas apa dingin? Panas. Berarti saat belajar, analoginya belajar, biar panas badan sampean itu harus ngapain? Nah, pemanasan dulu boleh. Boleh lah. Oke. Jadi tertangkap. Jadi itu dulu yang saya dapatkan oleh guru saya. Jadi untuk berpikir kreatif, jadi seperti itu. Pun nanti ini akan masuk ke bagaimana kita membaca peluang. Gitu. Oke, tadi terkait usaha sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya. Bagaimana usaha ini adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan uang atau cuan. Kalau tidak menghasilkan uang berarti bukan usaha, tapi kerja bakti, roan, sayan, ya kan? Kalau bahasa orang, gotong royong. Nah, kalau itu mungkin mendapatkan pahala. Kalau itu, nah, kalau kita mendapatkan uang, berbicara uang, ini terlepas daripada teman-teman yang mungkin nantinya pada malam hari ini belum memiliki peluang untuk berusaha atau memiliki usaha. Ya, semoga bisa membaca peluang tersebut. Nah, jadi dalam membaca peluang, teman-teman, itu sebenarnya ada 4 elemen dasar untuk membaca peluang usaha. Yang pertama itu skill, ya, skill, bukan ini. Kalau ini skill. Apa itu skill? Kemampuan atau keahlian. Jadi sampean harus memiliki kemampuan dulu. Kira-kira teman-teman bisa menyebutkan satu kemampuan dalam dirinya? Apa? Satu sebutkan. Membaca peluang. Kemampuannya membaca peluang. Oh, luar biasa ini. Enggak, tadi apa? Tidur. Oke, tidur terus. Itu skill loh. Oh iya. Iya, skill. Makan cepat. Makan, oke, itu skill. Nah, nanti akan kita korelasikan. Setelah skill itu adalah learning atau pengetahuan. Jadi sedewasa ini, sebesar ini, kita ini sudah mengetahui apa saja. Kayak tadi tidur, berarti sudah tahu mungkin cara tidur ataupun gaya tidur yang baik kan. Kalau enggak makan ini makan yang sehat atau makan yang mahal ataupun makan sampah kayak apa gitu kan. Jadi kita harus tahu, setelah kita mulai skill, kita harus mempunyai learning atau
pengetahuan. Yang ketiga itu adalah network atau relationship atau jejaring, pertemanan, persahabatan, perkawanan, nah, perrekanan, kita sebutkan semua di sini ya biar gak ada yang ya. Ya, persahabatan, perkawanan, perrekanan, apalagi perbungan yang sudah kita absen semua. Perkakandaan udah ya. Kita sebutkan semua ya. Biar nggak ada yang kita forum umum. Oke. Nah, jadi kita harus memanfaatkan apa itu network atau relasi kita. Teman kita ternyata banyak loh ya. Ternyata dari sekian yang ada di sini, ini kan dari latar belakang yang berbeda-beda. Jarang yang mungkin dari satu RT ataupun satu desa, pasti berbeda-beda. Nah ini sudah, kalau kita terjun ke politik ini ya, sudah berapa suara ini kita kan? Piro beting ini semua kan, seperti itu. Nah kalau kita membaca pertemanan dalam ilmu ekonomi, manusia itu adalah pasar. Jadi dalam ilmu ekonomi gak ada yang namanya teman. Itu adalah pasar kita. Berarti teman kita adalah pasar kita. Nah, setelah itu semuanya sudah. Yang terakhir adalah capital ataupun modal. Nah, modal ini sangat terakhir sekali. Makanya dalam teori membaca peluang, orang kalau masih bingung mencari modal dalam berusaha, memiliki usaha atau mau menjadi seorang entrepreneur, itu dia berarti kurang main ke Darun Najah gitu kan, kurang ikut kajian malam Kemis. Kalau alasannya aduh gak di modal maseh kan, infone maseh gitu kan, gak ada modal. Padahal modal itu sangat paling terakhir nomor 4. Oke, sekarang kita kupasi dulu, kita telanjangi dulu ke 4 poin ini, teman-teman. Terkait skill. Tadi skill, Mas Zuri punya skill apa kira-kira? Apa nggak ada skill? Menyombongkan diri. Ya. Skill usaha. Skill Anda usaha. Usaha apa Mas kira-kira Mas? Usaha pemasaran dengan terop. Pemasaran terop. Skill Anda. Nggak itu kan sebuah bentuk usahanya, enggak. Ya. Ini kita berbicara Anda belum punya usaha apapun, ingin memulai. Teman-teman Anda ingin memulai. Jadi Anda ini punya kemampuan apa sih? Kok tiba-tiba Anda itu bisa terjun ke dunia perteropan itu? Hobi ke sound. Hobinya sound lah, ini skill ya kan? Skillnya cuma mendengarkan sound ya? Iya. Metai ampli itu kan? Metai apa itu? Ngeterno ampli tahlil. Mixer itu ya? Ampli tahlil. Gulung kabel. Muteri ku mixer itu kan? Iya. Nah, jadi itu skill dia. Lalu setelah itu dia kolaborasikan dengan pengetahuannya. Lah, sing sampean rute kok salon niku Bang opo ae? Berarti salon niku enggak hanya cukup digawe di kamar tok yo. Iya. Mas Suri ya. Bisa buat apa ternyata salon itu? Banyak, jaranan bisa. Orkesan bisa. Ludruk bisa. Pengajian Pengajian bisa ya. Pengajian terakhir ya. Iya. Luar biasa. Luar biadab ini bukan. Oke, itu pengetahuannya. Setelah dia punya skill, dia ternyata memiliki pengetahuan. Terus network, jaringan dia. Ternyata saat Anda ingin merintis usaha itu Mas Suri, Anda punya jaringan apa saja di situ? Jaringan teman, jaringan sama usaha sound, jaringan di pemerintahan juga ada. Jaringan pemerintahan ada. Buat event-event seperti itu. Jaringan mungkin yang teman-temannya apa itu HP-nya masih nggak punya HP. Nggak punya HP itu kan, Iya. nggak bisa dengarkan lagu ya. Iya. Lah itu sangat bisa sekali ya. Iya. Sebuah pasar jaringan. Lalu baru yang terakhir modal. Ataupun capital tadi. Jadi sangat sederhana sekali teman-teman. Sangat sederhana sekali untuk Anda menemukan peluang. Makanya saya sering mengatakan peluang itu berserakan di sekitar Anda. Tinggal Anda mau mencari enggak? Kita mau mengais enggak dalam usaha? Apalagi ini pasca
pasca pandemi. Nah, mungkin kalau pasca pandemi kayak gini, mungkin yang dulunya masker itu kayak hanya untuk medis, sekarang semua orang wajib ya, pakai masker. Ini dalam segi ekonominya loh ya, berarti masker. Terus apa? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Apalagi terus herbal, betul? Herbal sangat naik sekarang. Vitamin. Dulu kayak jahe Laos, Vietnam, Thailand itu kan nggak laku kan. Tapi setelah pandemi ini ternyata itu sangat laku sekarang. Herbal, rokok saja sekarang dibuat herbal. Rokok. Mungkin nanti kita bikin itu ya. Kolaborasi dengan Sonya Mazuri ini biar LC-nya agak herbal ya. Iya. Jadi Untuk kesehatan. lah mengandung vitamin lah ya. Iya. Jadi kayak pas orkesan itu LC-nya yang agak bening, Iya. usianya muda. Biar Itu masih tak mengandung sepaneng. vitamin. Iya. Kalau yang di atas 30-40 tahun bukan vitamin, formalin. Expired ya, jadi penyanyi sing ngono sama Afkir ben yo. Cek tanggapane lancar. Nah, jadi saat membaca peluang teman-teman, itu kita harus tahu juga bagaimana tren yang ada di sekitar kita. Kalau sekarang mungkin trennya sekarang apa? Game itu ya. Game. Chip ya sekarang ya. Chip. Chip itu jadi tren sekarang. Mungkin kalau masalah halal haramnya mungkin bisa ke Ustadz Ahi ini ya, terkait bagaimana nanti bisa kita diskusikan. Tapi chip ini sangat seksi sekali nih sekarang. Apa itu dalam sisi ekonominya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Chip. Nah, terus dalam kita membaca peluang juga ini dibutuhkan yang paling penting keberanian. Dalam artian apa? Kita jangan hanya menunggu bola. Kita harus menjemput bola. Saya kasih contoh. Dulu siapa yang tahu minuman air putih yang bermerek aku ya, kita bukan aku itu aja ya, aku. Ya. Aku. Nah, merek tersebut siapa dulu yang tahu? Jadi awalnya dia itu bagaimana setelah dia belajar di luar. Kalau nggak salah itu dia belajar di Thailand. Dia mengamati di sana sudah ada kemasan air botol mineral air putih. Nah, dibawalah ke Indonesia pada saat itu. Nah, pada saat itu budaya orang Indonesia adalah minum air masak atau banyu godokan ya kan, sing banyune kuning ya kan, kadang sangit lek lali ngentasi makne ya. Jadi air godokan. Pada saat itu dia membuat produk yang bernama Aku tadi. Produk Aku. Nah, itu dia memasarkannya itu tidak ada yang mau beli. Bahkan orang dikasih pun itu gak mau. Tapi sekarang siapa yang nggak mengkonsumsi Aku? Tahlilan mengkonsumsi Aku. Mantenan Aku. Itu. Orang meninggal Aku. Itu kan. Itu ya. Iya. Begitu ya Mas? Iya. Gitu. Jadi ternyata budaya menanak air atau masak air biar matang itu, sudah hilang sekarang, nggak ada orang. Orang beli kardus, beli galon. Siapa yang membaca peluang tersebut? Nah, ternyata dia berani mengambil resiko. Kalau katanya teman-teman tadi ada yang mengatakan resiko. Nah, itu juga harus kita tidak bisa kita hindari, namun harus kita hadapi resiko. Jangan sampai, oh saya ternyata memiliki produk ini, ternyata apa itu tidak laku, tidak bisa diminati orang. Bagaimana caranya? Ya terus mencoba dan mencoba. Seperti itu. Penemu lampu, ada yang tahu siapa? Thomas Alva Edison. Dia sudah mengalami beratus-ratus bahkan beribu-ribu kali percobaan.
Nah, dari situ dia bisa menemukan pijar bohlam seperti itu. Sampai saat ini kita gunakan produk dia. Seperti itu. Lalu juga ada contoh lagi. Ada yang pernah makan ke resto yang logonya orang tua? Nah, AFF itu ya. AFF. Ya mungkin yang belum pernah masuk situ minimal main-main ke geprek depan ini nggak apa-apa lah minimal. Nggak jauh beda kok. Nggak jauh beda. Rasanya itu. Ya. Nah, AFF itu yaitu dari ayam biasa. Atau bahasa orang dulu Kentucky atau French chicken. Nah, itu kan dia mengalami kegagalan dalam menemukan produknya. Tapi setelah beratus-ratus kali, beribu-ribu kali kegagalan, itu baru dia bisa menemukan peluang tersebut. Nah, ini sedikit saya ceritakan, mungkin true story ataupun awal saya di Sabdo Cafe seperti itu teman-teman, dalam membaca peluang ya. Jadi pada saat itu ini sangat lucu sekali pengalamannya. Pada saat itu saya memasang wifi di rumah sebelum saya membuka usaha kafe. Di situ saya ternyata bingung bagaimana cara membayar. Orang di rumah kalau di Tarunaja mungkin masih bisa iuran, ya kan gitu kan. Tapi kalau di rumah siapa yang mau iuran? Masa iuran sama bapak ibu saya? Ya kan nggak lucu kan. Nah, dari situ saya terpikir teman-teman saya, nah ini berbicara dari network lalu ke menganggap teman adalah pasar. Teman-teman saya ini orang-orang yang doyan ngopi. Akhirnya saya belajar berkelana ke Dampit, terus ke Kromengan, ke Jambuer khususnya tepatnya. Di situ saya menemukan teman-teman, belum ada insting bisnis di situ. Ternyata dari saya ke Dampit, ke Kromengan, terus ke Gunung Kawi, lalu ke Karangploso yang sekarang kopinya yang terkenal dengan Carlos, Arabica Carlos. Nah, itu insting bisnis saya sudah terbangun. Oh, dari 3 brand ini saya sudah bisa menjual untuk tataran Malang, khususnya kabupaten. Pokoknya wong ero kopi Dampit, kopi Gunung Kawi, paling wong wis iso moro, orang akan datang ke kita. Nah, terkait skill ataupun pengetahuan, itu saya dulu pas ngopi pertama, ya kopi murni Robusta Arabica, itu saya dicicipi oleh guru di Jambuer. Kayak sama Mas Zuri gini, berdua bertiga, satu tim tuh habis pelatihan. Nah, saya dicicipi. Ternyata dari semua teman saya yang punya taste atau merasakan Arabica itu ada rutinya, ada kecutnya, itu cuma saya. Teman-teman saya ternyata hanya merasakan pahit. Baru kayak ngerasa kecut, telat. Nah, berarti di situ saya sudah, skill saya ternyata ada di sini. Ilatku ternyata ini rodok peka nang banyu kopi seperti itu. Nah, itu skill. Pengetahuan saya berarti saya harus menambah wawasan saya bagaimana berarti kopi ini bisa diracik dalam beberapa menu. Ya, dicampur susu ya apa rasane. Dicampur susu ya apa rasane, dicampur sirup ya apa rasane. Akhirnya nanti tercipta cappuccino, mochaccino. Kan kalau dicampur sirup namanya mocktail itu. Mocktail. Kalau koktail itu minuman soda memabukkan. Kalau itu koktail. Kalau mocktail minuman soda yang tidak memabukkan. Kayak Joshua gitu kan. Itu termasuk mocktail itu. Nah, jadi saat sampean ingin membaca peluang, sampean harus minimal 4 itu. 4 itu terkait daripada yang lain itu setelah sampean mendapatkan 4 tadi. Itu bisa improvisasi saat kalian sudah terjun ke dunia bisnis. Karena bisnis atau usaha ini tidak bisa hanya sebuah teori, tapi harus dilakukan. Kalau kalian ingin mulai usaha atau memulai sebagai entrepreneur, itu
kalian harus berusaha. Seperti itu. Karena ujar-ujar lama mengatakan, para pengusaha sukses mengatakan, materi atau teori bahkan pendidikan itu adalah jalan terlama menuju kesuksesan. Contoh, sampean kuliah selama 8 semester 4 tahun. Dibandingkan dengan teman sampean mungkin yang sudah memiliki usaha 4 tahun. Kira-kira gimana prospeknya? Menggiurkan yang usaha apa kuliah? Usaha ya. Tapi jangan dieksplos ini. Nanti kampusnya nggak laku. Oke. Nah, tapi ini teori sederhana. Saya dulu digitukan oleh dosen saya saat semester 1. Saya ingat beliau namanya Bu Uli. Mungkin yang jurusan PGSD di sini tahu. Beliau mengatakan seperti ini. Kalau kalian sudah memang tidak berminat untuk kuliah ataupun masuk perguruan tinggi, jadi silakan Anda keluar dari kelas saya. Dia tegas mengatakan itu. Ternyata saya merasakan di situ, oh ini tah yang disampaikan oleh dosen saya atau guru saya. Ternyata betul, memang jalan terlama menuju kesuksesan adalah ya samaan kuliah, samaan apa itu ngopi, jagongan nggak jelas, itu jalan terlama. Jalan tersukses yaitu di saat teman-teman kalian ngopi ngalor ngidul nggak jelas, samaan sudah memulai usaha. Saat teman-teman samaan lulus bingung cari usaha, samaan sudah bisa merekrut karyawan seperti itu. Makanya dalam usaha menjadi usaha, memilih hidup ya, memilih hidup sebagai pengusaha itu jangan ada mindset sebagai seorang buruh. Pertama itu, saya dari dulu didoktrin seperti itu oleh para mentor saya, para senior saya. Lebih baik kamu jadi kepala ikan teri daripada ekor ikan hiu. Gak apa-apa jadi kepala ikan teri kecil, tapi dia kepala. Daripada kamu sebagai seorang ekor ikan hiu, meskipun kamu di perusahaan di tempat yang sangat besar, tapi kalau kamu hanya sebagai ekor ya gak akan berkembang kamu. Selamanya kan di situ. Bahkan kalau katanya Yai Abdul Sam itu termasuk guru saya, kalau kamu ingin pinter ataupun pingin diceluk kiai le, gak usah pinter maca kitab. Kata kasarane ngono. Kamu cukup gawe pesantren atau pondok. Pasti wong kampung nyeluk kiai. Lah sapa sing ngulang? Ya kanca-kancamu iku, sing pinter-pinter iku. Sing ngulang. Sing gak patek pinter ya dari kiai berarti. Nah, itu logika yang sangat sederhana, teman-teman. Logika yang sangat sederhana. Makanya saat sama tidak menemukan peluang ataupun kenyamanan di tempat apapun, di organisasi, di kelas ataupun di tempat yang lain, buat tempat itu atau buat sendiri tempat yang nyaman untuk sampean. Ya mungkin seperti forum ini, di forum kajian malam Kamis. Ini adalah forum yang Anda ciptakan. Anda sudah membuat peradaban, membuat peluang di sini. Satu bulan, 2 bulan belum terasa, 1 tahun belum terasa, tapi 5-10 tahun. Siapa nanti yang tidak mengetahui darun aja. Jadi prospeknya ya dari sini kita menanam dulu. Padi untuk mencapai proses matang itu harus mengalami masa selama 110 hari. Ada yang orang tuanya petani? Ada ya. Masa panennya berapa? 110 hari, sekitar segitu. Dalam proses menuju panen, menuju gabah sing wis siap diseleb, itu pasti akan ada banyak proses yang akan Anda lewati. Proses entah itu ngemes ataupun mopok. Tahu mopok ya? Ngilangi sukat. Nah, mopok pun seperti itu. Saat sampean sekarang tengah malam, mungkin ini saat terang, hujan masih semangat ikut di KMK. Terus di saat teman-teman kalian masih sudah tidur mungkin jam segini, kalian masih di sini. Ini adalah proses. Ketoke atau kelihatannya ini tidak berguna pada saat ini. Tapi saat nanti sampean menjadi orang
Ini sekarang masih belum orang ini ya, setengah orang berarti. Siluman lah ya, saya katakan siluman. Nah, itu kalian akan merasakan, olehku melekan bengi. Olehku melok KMK. Ternyata aku saat di masyarakat moro-moro menjadi ketua yayasan. Nah, duwe sekolah dewe, seperti itu. Jadi, ini adalah hasil proses. Sing ketoke nggak penting saat ini. Saat ini nggak penting. Saat ini nggak penting. Tapi saat panen ataupun saat meriam itu diledakkan, goalnya yaitu akan meledak dengan sendirinya. Itu hasil kalian yang tidak diketahui orang. Jangan pernah tunjukkan proses kalian terhadap orang lain, tapi tunjukkan hasil kalian terhadap orang lain. Seperti itu. Jadi mungkin untuk membaca peluang, ya nggak banyak sih yang ingin saya sampaikan. Mungkin setelah ini saya ingin sebenarnya kalau membawa kertas, saya ingin teman-teman menuliskan satu peluang yang ada di lingkup ini saja, peluang bisnis. Masa nggak bawa buku kertas ini? Kertas ada. Hah? Mungkin lebih ke pendapat saja mungkin. Enggak, belum. Ini masih anunya. Apa itu? HP aja, HP. Enggak, ya HP enggak apa-apa ya, HP. Oke. Ada tatapannya HP ya. Bisa dipandu oleh moderator. Mungkin silakan teman-teman dikasih waktu berapa menit? 2 menit, 3 menit, 5 menit, 1 menit saja ya? Ya, 30. 30 detik. Tulis peluang usaha di sekitar ini saja, enggak usah jauh-jauh. Ya. Kayaknya maksud Anda sudah terbaca. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit ya. Ya. Oke, moderator. Silakan. Satu peluang usaha, terus jelaskan nama usahanya, terus Anda mendapatkan ide tersebut melihat pasar yang bagaimana. Nah, itu kuncinya. Nanti saya minta beberapa orang testimoni ataupun presentasi di sini. Satu menit. Oke, sudah 1 menit ya? Ya. Oke. Silakan mungkin Pak Moderator bisa memanggil beberapa relawan untuk maju ke depan yang bisa menyampaikan. 3 orang lah. Saya nggak mau menunjuk. Chandra Rasaf Irul. Oh iya, silakan. Oke, kasih plus dulu. Oke, silakan. Maju ke depan. Monggo. Silakan. Ya, jangan lupa ya, kameramen di shoot ya ini. Ya. Para calon orang-orang sukses ini. Amin. Oke. Kamera, oke. Sudah. Menghadap ke sana, Mas. Sana, Mas. Ya. Loh, Chandra sini. Oh, sini, enggak apa ya. Oh, Sini enggak apa. karpet dhewe. Terpinggirkan nih. Halo. Kowe lapo bening Gundra? Oke ya, mungkin silakan siapa dulu yang mau menyampaikan? Marasap dulu. Oh ya Monggo. boleh. Oke, silakan. Kalau dari saya melihat peluang. Ini melihat peluang dulu. Betul. Karena mayoritas di KMK ini juga perokok semua. Dan juga terkadang kita kesini nggak bawa rokok gitu. Kadang jaga nolak. Di saat rokok habis, pasti karena itu kan kebutuhan pokok bagi para perokok. Betul. Nah, minimal entah itu urunan atau apa. Jadi saya di sini buat usaha jualan rokok, entah itu eceran atau pak-pakan. Hampir semuanya di sini rokokan. Insya Allah begitu. Mungkin hanya 1-2 orang lah yang nggak rokokan. Maka dari itu ini adalah peluang. Yang nggak rokokan biar jadi reseller lah ya. Jadi dulu mungkin sekarang alhamdulillah ini pertengahan tanggal masih banyak uang. Biasanya di tanggal tua itu jarang yang punya uang, bahkan jarang yang punya rokok. Betul.
Jadi terkadang lupa gitu bawa rokok masih di rumah gitu. Pas di sini pas kehabisan, otomatis semuanya kan bingung, entah itu urunan atau apa. Daripada jauh-jauh, maka di sini saya buka usaha jual rokok. Beli ke saya saja. Oke. Siap. Pasti rasa presiden. Lah, iya ya. Ini satu contoh. Sudah, Mas? Sudah. Oke, aplaus buat kakak. Dia sudah bisa membaca peluang rokok dari hanya di forum ini saja. Silakan selanjutnya. Mas Irul. Mas Chandra. Mas Chandra dulu. Oh, Mas Oke. Chandra. Mas Chandra dulu silakan. Baik. Untuk di Madern aja sendiri ini ya. Iya. Tempatnya kan untuk lebih luas, halaman parkirannya bisa dibangun sebuah rest area. Ya, dengan seperti itu, dengan memanfaatkan situasi jalan raya yang gimana ya, untuk jalan Trabasan lah ibaratnya. Iya. Trabasan tuh ke Malang. Bypass. Jalan utama antar kota dari bisa ke Malang atau Gunung Kawi atau ke Blitar. Betul. Kita bisa memanfaatkan rest area. Lah di rest area itu sendiri bukan cuma parkiran, nanti ada seperti ruko-ruko, ada tempat makan, ada oleh-oleh. Pasti di situ kita mendapatkan hasil yang Lebih ya. Buat pemasukan di Tarunaja ya. Tarunaja sendiri. Berarti usaha rest Area. Sudah. Oke, luar biasa. Gini. Buat Jasa parkir. jasa rest area. Oke, luar biasa. Silakan. Mas Irul. Mas Irul. Saya Usaha apa? ini pemateri. Ini moderator, matamu bisa lihat kan? Jadi ini adalah botol bekas minuman. Nah, karena kita KMK adalah kaum pemikir. Dan pembahasannya di sini adalah usaha. Jadi bagaimana cara kita untuk mengubah botol bekas ini menjadi barang-barang yang estetis. Siap. Jadi bisa meningkatkan aspek kekreatifan kita, juga bisa kita Skillnya terjunkan ya. ke masyarakat sehingga anak-anak KMK dan pesantren Tarunaja bisa dikenal oleh masyarakat lewat kreativitas dari botol bekas. Botol bekas. Luar biasa. Siap. Terima kasih. Silakan. Siap. Kembali ke habitatnya. Oke ya. Jadi itu teman-teman ya, dari peluang itu saja loh sudah sangat bisa kita baca terkait. Makanya saat di forum lain oke, kita bisa teman, sahabat, saudara, keluarga, tapi saat kita berbicara ilmu bisnis ekonomi, kalian adalah pasar. Sama kayak Mas Rasaf tadi, dia sudah mampu membaca peluang rokok karena melihat teman-temannya itu perokok. Nah, Mas Chandra, ternyata di sekitar sini ada parkiran yang luas. Sedangkan di sini dekat dengan jalan raya. Sudah bisa membaca peluang rest area. Kan nanti yang orang-orang habis wisata ke Gunung Kawi itu kan ya, wisata religi ke Gunung Kawi, rest area di sini. Nah, lalu Mas Irul tadi sudah bisa membaca peluang terkait kreativitas ataupun seni. Ini lebih ke skill. Jadi skillnya lebih diasah. Jadi seni untuk mengolah barang-barang bekas. Pasti yang kita konsumsi tadi barang-barang plastik ataupun barang-barang bekas itu bisa kita jadikan peluang bisnis. Bahkan kayak tadi yang suka tidur itu pun juga ada peluangnya. Apa kira-kira kalau temannya suka tidur peluangnya? Dijawab belikan ya? Ya, bisa itu bisa. Kayak walet ya? Bisa. Bisa jualan buat bangunin. Iya. Terus apa kayak yang suka tidur? Dodolan jam beker. Jam beker. Cek tangir iku ya. Dodol selimut, dodol bantal. Dia seneng turu kok. Nah, sing seneng mangan. Iku mang jadi sangat banyak peluang usaha berserakan di sekitar Anda, teman-teman. Ya, tinggal nanti bagaimana keberanian Anda untuk memulai usaha itu sendiri. Kalian sudah bisa berani nggak untuk memulai usaha? Dan untuk modal itu bukan sebuah masalah. Oh, Mas, saya nggak punya modal. Sekarang sudah banyak
yang bisa dropship ataupun kita reseller. Jadi bukan alasan itu. Kita stok barang dulu, bayar apa itu belakangan sudah bisa. Jadi itu bukan alasan modal. Tinggal kemauan kita untuk menjadi seorang pengusaha atau tidak. Makanya dulu saya saat jagongan dengan para senior-senior saya ataupun mentor-mentor saya, yang diceritakan adalah bahwasanya Nabi itu saat masih muda dia sudah berdagang lintas negara, Persia, pada saat usia belasan tahun. Jadi saat berbicara menceritakan kisah Nabi, ceritakan bahwasanya Nabi itu orang kaya. Bahkan mas kawinnya atau maharnya untuk melamar Siti Khadijah itu berapa tahun? Berarti orang kaya. Terus dikatakan, oh Nabi tidurnya beratapkan pelepah kurma. Hello. Nah, orang pada saat itu yang bisa makan kurma itu hanya orang kaya. Beda kalau kita nanti bercerita sama orang tua, oh Nabi ku wongnya sederhana, gak duwe ya ora apa-apa, wis penting rokokan, kumpul anak, kumpul bojo, sing penting kumpul ngodot wis urip kan. Mangan gak mangan sing penting kumpul. Itu prinsip orang dahulu. Tapi kalau kita ya harus berpikir inovatif, kreatif dalam membaca peluang tadi. Kalau nggak seperti itu, ya kita akan ketinggalan zaman. Apalagi di zaman 5.0 sekarang, sudah mau 5.0. Kira-kira peluang apa digitalisasi? Kayak hal seperti ini, kita dengan kajian seperti ini, yang insya Allah rutin sampai hari kiamat ya, doa saya. Nah ini nanti kan juga bisa dikontenkan ke YouTube. Nah royaltinya bisa untuk pembangunan Darunaja. Nah, itu peluang usaha. Makanya itu. Jadi jangan takut untuk berwirausaha ataupun menjadi orang sukses. Jangan takut sukses lah seperti itu. Kalau kalian takut sukses ya sudah. Kalian hanya menjadi budak ataupun buruh, ya wis jadi pegawai. Kalau mental kalian pegawai ya sudah. Ninggal apa itu harus nunggu perintah dulu dari tuannya, atasannya baru bisa bekerja. Kalau kalian sebagai bos ataupun juragan ataupun tuan takur, bahkan nantinya menjadi seorang pengusaha yang sukses dan ulung, berarti kalian harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Bukan kalian setelah pasca sarjana masih bingung bawa ijazah kalian ke sana dan kemari. Itu malah menjadi sampah masyarakat. Jangan sampai kampus ini menciptakan ribuan sampah lagi. Kita stop di Darunaja. Kita buat para santri-santri di Darunaja ini orang-orang yang sukses nantinya seperti itu. Nah, mungkin itu saja, nggak usah banyak-banyak yang ingin saya sampaikan. Selebihnya mungkin kita bisa saling sharing, bertukar ilmu. Mungkin apa yang saya sampaikan tadi mungkin itu adalah sekelumit kisah ataupun perjalanan karir saya dan orang-orang sukses di luar sana. Dan bahkan ini yang tidak teman-teman ketahui, orang-orang sukses itu bukan orang-orang yang malas. Ingat, orang sukses itu bukan orang-orang yang malas. Dan orang malas itu bukan tipikal orang sukses. Kalau kalian ingin muda, foya-foya, tua, bahagia, mati masuk surga, ya silakan Anda bermimpi seperti itu. Tapi kehidupan tidak semudah itu Ferguso. Ya, tidak semudah itu Ferguso. Tidak semudah itu. Itu hanya tipu-tipu itu, hanya tipu-tipu. Itu hanya klenik itu. Enggak ada mitos. Klenik ya. Saya harapkan seperti itu. Kalau dari perjumpaan ini, pertemuan ini tidak ada mindset atau peluang yang bisa kalian ambil setelah ini terhadap usaha, ya saya anggap pertemuan ini adalah pertemuan mitos ataupun klinik. Kita gak pernah berjumpa lah pada malam hari ini seperti itu. Mungkin itu saya kembalikan kepada Mas Suri sebagai moderator.